Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan tak kurang satu apapun. Pagi hari ini materi yang akan Pak Guru sampaikan yaitu berkaitan dengan materi menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yang pertama, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi campuran, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Yang kedua, kalian nanti dapat menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi campuran, bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Itulah dua tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang berbagai operasi hitung campuran, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Dan untuk pembelajaran hari ini, kita akan mencoba bagaimana cara menyelesaikan masalah yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang berkaitan dengan operasi hitung campuran yang melibatkan bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Lanjut ke contoh soal. Misalnya ada soal seperti ini. Pak Suwardi mempunyai 6 kapling tanah yang panjang dan lebarnya sama. Jika panjang dan lebar tanah Pak Suwardi tersebut adalah 138 meter dan 58 3/4 meter, maka berapa hektar jumlah luas keseluruhan tanah kapling Pak Suwardi tersebut? Ini adalah salah satu contoh soal cerita yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, untuk menyelesaikan soal cerita ini ada 4 tahap yang harus kita lakukan untuk mempermudah dalam menyelesaikannya. Tahap pertama yaitu memahami soal dengan cara mencari apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal cerita ini. Kemudian tahap kedua yaitu merencanakan penyelesaian soal dengan cara merubah soal cerita ini menjadi sebuah kalimat matematika. Dan kemudian tahap ketiga yaitu mengerjakan soal cerita ini sesuai dengan kalimat matematika yang sudah dibuat. Dan tahap keempat yaitu melakukan kesimpulan atau mencari kesimpulan dari soal yang sudah dikerjakan. Nah, jadi itulah 4 tahapan yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal pemecahan masalah. Lanjut kita coba praktekkan. Jadi dari soal ini, Pak Suwardi mempunyai 6 kapling tanah yang panjang dan lebarnya sama. Jika panjang dan lebar tanah Pak Suwardi adalah 138,4 meter dan 58 3/4 meter, nah berapa hektar jumlah luas keseluruhan tanah kapling Pak Suwardi? Kita coba praktekkan 4 tahap tadi. Yang pertama adalah dengan memahami soal, yaitu dengan mencari apa yang diketahui. Nah, yang diketahuinya adalah yang pertama jumlah tanah, ada berapa kapling? Ada 6 kapling. Selanjutnya yang diketahui adalah panjang tanah. Panjang tanahnya adalah 138,4 meter. Dan lebar tanah yaitu 58 3/4 meter. Kemudian yang ditanyakan, berapa hektar jumlah luas keseluruhan tanah kapling Pak Suwardi tersebut? Selanjutnya tahap kedua yaitu dengan cara merencanakan pengerjaan soal, yaitu caranya merubah soal cerita tadi menjadi sebuah kalimat matematika. Ya, kalimat matematikanya adalah karena tadi yang diketahuinya ada 6 kapling dan yang ditanyakan luas, maka 6 dikali luas kapling. Dan untuk luas itu sendiri yaitu rumusnya panjang dikali lebar, maka 6 kapling dikali panjang dikali lebar. Untuk panjang dan lebarnya karena sudah diketahui, kita tinggal memasukkan saja 6 dikali panjang 138,4 meter
dikali lebar 58, 3/4 meter. Nah, setelah kita menuliskan kalimat matematika ini, langkah selanjutnya adalah menghitungnya untuk mencari hasil. Dan sebelum lanjut kita menghitungnya, terlebih dahulu Pak Guru ingatkan kembali bahwa ketika kita melihat kalimat matematika seperti ini, contoh di sini ada pecahan desimal dan juga pecahan campuran, maka untuk mempermudahnya adalah kita dengan merubah pecahan ini menjadi salah satu pecahan yang bentuknya sama. Misal pecahan campuran kita rubah ke pecahan desimal. Jadi biar mempermudah. Lanjut, kita coba hitung. 6 dikali 138,4 meter. Nah, pecahan campuran ini kita rubah ke pecahan desimal juga, 58, 3/4. Nah, pada video pembelajaran sebelumnya sudah diajarkan cara merubah ke pecahan desimal 3/4. Berarti 3/4 itu pecahan desimalnya adalah 0,75. Jadi kita tinggal tambahkan 58,75 ya. Setelah bentuk pecahannya sama, kita tinggal menghitungnya saja. 6 dikali 138,4 meter dikali 58,75 meter. Hasilnya adalah 48,786 meter persegi. Karena tadi yang ditanyakan adalah berapa hektar luasnya, maka kita rubah meter persegi ini menjadi satuan hektar ya. 1 hektar adalah 10.000 meter persegi, maka kita bagi 48,786 dibagi 10.000, hasilnya adalah 4,8786 hektar. Nah, langkah keempat adalah menyimpulkan. Jadi kesimpulannya, jumlah luas keseluruhan tanah Kapling Pak Suwardi adalah 4,8786 hektar. Gimana sampai di sini paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Berikutnya contoh soal yang kedua. Pak Darmawan panen ikan patin sebanyak 18,3 kuintal. Nah, ikan tersebut akan dipasok ke pasar sebanyak 17,5 kuintal dan sisanya akan dibagikan kepada 33 tetangganya. Nah, berapa kuintal berat ikan patin yang diterima oleh masing-masing tetangganya tersebut? Nah, ini caranya sama seperti tadi. Jadi ada 4 tahap untuk menyelesaikan soal cerita ini. Yang pertama adalah dengan memahami dan mencari apa yang diketahui dan yang ditanyakan, terus merubah kalimat atau soal ini menjadi kalimat matematika dan menghitungnya, dan tahap keempat yaitu menyimpulkan. Baik, kita coba dulu tahapannya satu-satu. Yang pertama, mencari tahu apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang diketahuinya kira-kira apa? Iya, jadi dari soal ini yang diketahuinya adalah yang pertama, banyak ikan patin yang dipanen. Berapa? 18,3 per kuintal. Terus berikutnya adalah ikan yang dipasok ke pasar sebanyak 17,5 kuintal. Nah, kemudian jumlah tetangga yang akan dibagi sisa ikan patin hasil penjualan dan hasil panennya, yaitu sebanyak 33 tetangga ya. Nah, untuk pertanyaannya, berapa kuintal berat ikan patin yang diterima oleh masing-masing tetangganya. Nah, dan setelah kita memahami soal dengan mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, untuk mempermudah maka kita dapat menuliskannya seperti ini atau meringkasnya ya. Jadi ini untuk mempermudah dalam mencari tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Yang diketahui yaitu banyaknya ikan patin yang dipanen yaitu sebanyak 18,3 per kuintal. Nah, ikan patin yang dipasok pasar sebanyak 17,5 kuintal. Dan banyaknya tetangga yang akan mendapat sisa bagian ya, yaitu sebanyak 33 tetangga. Dan yang ditanyakan berapa kuintal berat ikan patin yang diterima oleh masing-masing tetangga tersebut. Tahap selanjutnya, setelah kita menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal tadi, adalah menjawab soal dengan cara menuliskan soal tadi atau merubah soal cerita tadi menjadi sebuah kalimat matematika.
karena yang ditanyakan adalah berapa banyak ikan patin yang akan diterima tetangga, maka kita dapat menuliskannya jumlah hasil panen yaitu 18/3/10 dikurangi ikan patin yang dipasok ke pasar ya. 18/3/10 kurangi 17,5 dibagikan jumlah tetangga yaitu 33. Nah, kita lihat yang di dalam kurung ini adalah yang terlebih dahulu dikerjakan. Kita mencari dulu berapa sisa ikan patin setelah dipasok ke pasar. Nah, itu yang akan kita bagikan ke 33 tetangga ini. Karena ini ada pecahan campuran dan pecahan desimal, maka untuk memudahkan kita bisa merubahnya seperti tadi di soal pertama, bisa dirubah dulu ke pecahan desimal disamakan, atau dirubah ke bentuk pecahan campuran. Nah, karena tadi di soal pertama kita belajar merubah ke pecahan desimal, untuk soal yang kedua ini kita rubah pecahan desimal ini menjadi pecahan campuran 17,5. Nah, kita rubah menjadi pecahan campuran menjadi 17/1/2. Cara merubah desimal ke pecahan biasa sudah ya pada pembelajaran sebelumnya. Kalian bisa nonton kembali atau melihat kembali. Dibagi 33 tetangga. Ini sudah sama. Selanjutnya kita tinggal menyamakan penyebutnya. Yang ini penyebutnya berapa? 10. Yang kedua, ini 2. Jadi kita cari atau kita samakan dulu penyebutnya dengan menggunakan KPK. KPK 10 dan 2 adalah 10. Maka 18/3/10 dikurangi 17/5/10. Nah, dari mana 5/10? 2 dikali 5 10. Karena penyebut dikali 5, maka pembilang pun dikali 5. 1 kali 5 5. Jadi 17/5/10 dibagi 33 tetangga. Nah, sekarang sudah dua-duanya sudah sama. Ini berpenyebut 10, yang kedua juga berpenyebut 10. Tinggal kita mengoperasikan saja. 18/3/10 dikurangi 17/5/10. Kita pisahkan dulu bilangan bulatnya. 18 kurangi 17. Kemudian pecahannya 3/10 dikurangi 5/10 dibagi 33. Lanjut kita operasikan. 18 kurangi 17 1. 3 dikurangi 5/10 dibagi 33. Nah, untuk memudahkan pengurangan pecahan 3/10 dengan 5/10, karena ini pembilangnya lebih kecil daripada pembilang yang kedua, maka kita bantu dengan membuat satu ini menjadi berpenyebut 10. 10/10 untuk membantu 3/10 ini. 10/10 ditambah 3/10 hasilnya 13/10 dikurangi 5/10 dibagi 33. Jadi satunya hilang tadi karena sudah dirubah menjadi 10/10 dan dijumlahkan dengan pecahan 3/10 menjadi 13/10. Lanjut kita kurangi 13/10 kurangi 5/10 menjadi 8/10. Pembilangnya kita kurangi 13 kurangi 5 8. Untuk penyebutnya tetap 8/10 dibagi 33 dibagi 33 sama dengan 8/10 dibagi 33/1 loh. 33/1 dari mana? Nah, 33 yang ini kita rubah menjadi pecahan biar nanti gampang mengoperasikan dengan pecahan 8/10. Ingat kembali materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pembagian pecahan. Untuk pembagian pecahan selalu diingat ketentuannya bahwa pada pembagian pecahan, pembagian berubah menjadi perkalian. Misal di sini 8/10. Nah, pembagian ini berubah menjadi operasi perkalian dan posisi pembilang berubah menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi yang tadinya 33 itu pembilang menjadi penyebut. Jadi 8/10 dikali 1/33. Tinggal dihitung, tinggal dikalikan saja. 8 kali 1 8. 10 kali 33 sama dengan 330 kuintal. Sehingga dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa banyak ikan patin yang diterima oleh masing-masing tetangganya adalah 8/330 kuintal. Sampai di sini gimana? Paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Anak-anak, demikian materi yang bisa Pak Guru sampaikan untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan
bisa kalian pahami. Dan silakan apabila ada materi yang belum dipahami, silahkan tanyakan di kolom komentar, tulis nama dan pertanyaannya. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran selanjutnya. Pak Guru YouTube dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.